Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dengan NIM 2011-7036 dari program studi PGSD Universitas Trilogi tahun angkatan 2020. Dan video ini ditujukan untuk pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, MSI. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan atau pengaplikasian dari software Odoo. Odoo sendiri merupakan rangkaian aplikasi bisnis open source dengan berbagai fungsi manajemen seperti CRM atau Customer Relationship Management yang melingkupi e-commerce, akuntansi, tagihan, hingga manajemen inventory. Nah, Odoo menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengelola berbagai elemen bisnis secara terintegrasi melalui satu aplikasi yaitu Odoo. Nah, berikut ini ada beberapa langkah mudah yang dapat dilakukan untuk mengakses aplikasi Odoo. Pertama-tama kita bisa membuka search engine seperti Google, kemudian diketik Odoo. Nah, di sini ada open source ERP and CRM. Kita klik. Nah, untuk pengguna baru bisa menggunakan percobaan secara gratis. Nah, di sini ada berbagai aplikasi yang dapat digunakan dari mulai situs web, pengaplikasian, manajemen sumber daya manusianya. Nah, di sini kita akan mulai dengan situs web. Dari situs web ini, di sini tinggal memasukkan nama depan dan nama belakang, ketik. Selain nama depan dan nama belakang, Odoo juga memerlukan beberapa data awal untuk pengaksesan situs web ini seperti email, nomor telepon, negara asal, hingga bahasa yang digunakan. Semua dapat diketik secara langsung pada software Odoo. Kita klik mulai sekarang. Nah, di sini ada ucapan selamat datang sebagai pengguna baru dari software Odoo. Nah, di sini Odoo akan memberikan beberapa pertanyaan singkat mengenai bisnis yang akan kita lakukan di sini. Saya bertujuan untuk membuat sebuah bisnis website dengan hal yang dijual itu ice cream, dan tujuannya untuk sell more atau menjual lebih menggunakan aplikasi Odoo. Kemudian di sini ada masukkan logo, kita bisa tinggal pilih aja. Nah, setelah memasukkan logo ada beberapa fitur yang dapat digunakan untuk melengkapi website. Bisa langsung di skip. Nah, kemudian ada pemilihan tema atau layout dari website yang akan kita gunakan. Di sini ada 3, saya pilih yang tengah. Nah, ini dia websitenya udah jadi dengan waktu yang sangat singkat, tapi belum sepenuhnya jadi dan dapat dipublish ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti menu-menunya yang tentu editable. Nah, seperti yang bisa dilihat, alamat URL atau alamat websitenya udah berubah menjadi nama bisnis yang akan kita lakukan. Nah, untuk merubah beberapa kata atau bentuk dari layout website, di sini ada fitur edit yang dapat kita gunakan. Nah, setelah selesai mengedit, kita bisa dapat kembali lagi ke halaman aplikasi awal. Itulah cara membuat website page atau situs web dengan Odoo. Selanjutnya kita akan membuat invoicing, karena kita akan membuat invoice. Ini merupakan invoice penjualan, tapi sebelum itu kita harus menginstal fitur invoice terlebih dahulu. Dan di sini ada panduannya dalam menggunakan invoicing, bisa memasukkan company data terlebih dahulu. Nah, ini akan otomatis terisi dengan company name, nama perusahaannya bisa kita sesuaikan. Ada alamat yang harus diisi, alamat tempat usaha kita berada, kota, dan domisili. Nah, di sini currency yaitu mata uangnya. Ada email, phone, dan juga mobile perusahaan. Di sini juga ada penambahan logo yang nanti akan timbul di invoice yang akan. Kemudian kita klik apply. Nah, langkah selanjutnya di sini ada bank account, tapi kita bisa langsung skip ke customize layout dari invoice yang akan kita.
Nah, di sini ada beberapa pilihan layout yang dapat digunakan. Milih stripe. Di sini langsung ada preview view-nya yang dapat kita lihat. Ada pemilihan warna, font, layout background. Nah, di sini juga ada company tagline atau slogan perusahaan. Bisa langsung kita masukkan aja. Karena ini ice cream, jadi cooling your day. Format paper atau kertas yang kita gunakan, kemudian kita save. Nah, di sini langkah terakhir itu create invoice. Kita klik, ini langsung nomornya keluar secara otomatis. Nah, di sini customer-nya, kita input nama customer 01, kita create. Nah, karena sebelumnya belum ada pembelian oleh customer ini, jadi kita harus mengisi dulu alamat dari customer ini. Ada alamat, kota, dan juga negara. Nomor telepon, mobile, email, website. Dan di sini juga ada layout foto ya untuk kalau mau taruh foto dari pelanggannya. Pemilihannya juga ada company sama individual. Oke. Udah, kita save. Nah, di sini ada invoice line berupa produk yang akan dibeli, yang dibeli sama customernya, kita bisa input. Di sini produk itemnya ice cream. Ice cream vanilla. Di produk type-nya dipilih ada jasa dan juga consumable atau produk. Kemudian kita masukkan harga per piece dari barang yang kita jual. Di sini juga ada customer tax yang otomatis terhitung. Besarnya sekitar 10% dari harganya dan langsung terakumulasi. Sudah, kita klik save. Nah, produk yang dibeli oleh customer akan otomatis timbul pada invoice line. Semua yang di table ini bisa langsung diedit secara langsung juga, tinggal diketik secara ulang. Nah, jumlah yang harus dibayar oleh customer langsung keluar di total sekitar 33.000 karena terkena pajak sekitar 10%. Nah, di sini ada invoice date, yaitu tanggal pembuatan invoice, dan juga due date jika pembeli menggunakan pembayaran secara kredit. Di sini ada tenggang waktunya. Kita confirm, send and print. Customer 1. Oke, kita save. Nah, di sini ada invalid fields karena kita belum masukkan email, tapi karena kita ingin melihat previewnya kita bisa download berupa PDF. Nah, ini ada invoice-nya. Ini invoice pembelian pelanggan. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan fitur accounting. Keluar ke aplikasi pertama dan menginstal aplikasi accounting. Confirm. Nah, seperti yang sebelumnya, langsung ada cara panduan penggunaannya. Oke, di sini kita akan membuat bill atau tagihan yang harus kita bayarkan. Di sini vendornya kita pilih bahan baku karena ceritanya kita ingin beli bahan baku untuk pembuatan produk yang akan kita jual. Di vendor, kemudian bill date, tanggal pembuatan tanggal tagihan yang kita terima. Nah, ini terms-nya, apakah kita akan bayar tempat atau kredit. Di sini kita memilih immediately payment. Kita masukkan produk yang kita beli.
Sini saya beli bahan baku gula, labelnya gula, kemudian susu sebagai bahan baku. Ini ada jurnalnya, cost of goods sold, ada cash, petty cash. Kemudian ada quantity, kita masukkan jumlahnya yang kita beli. Harganya ini per piece. Nanti akan otomatis terakumulasi dengan taxes dan pajaknya. Nah, di sini totalnya 137.500. Kita confirm. Save. Nah, kita juga bisa melihat preview dari tagihan yang harus kita bayar dalam format PDF. Tinggal diklik print, download, lihat previewnya. Nah, ini dia preview dari invoice vendor bill yang harus kita bayar. Selanjutnya, kita akan menggunakan fitur aplikasi human resource, yaitu employees atau karyawan. Tinggal seperti yang sebelumnya, kita install terlebih dahulu fitur employees. Setelah itu kita klik fitur yang udah diinstal. Nah, di sini karena baru data pembuat website pertama, jadi kita bisa tambahin data karyawannya, tinggal klik enter. Nah, di sini ada employees name, kita masukkan nama pegawainya, posisi, nomor telepon, email, di sini ada alamat tempat bekerja juga, departemennya, administration, manager yang bertanggung jawab, dan juga coachnya. Di sini juga bisa menambahkan foto dari karyawannya. Working hour, jam kerjanya bisa ditentukan. Time zone, waktunya. Kita pilih Indonesia, Asia. Jika sudah, kita save. Nah, ini dia bentuk dari data karyawan menggunakan aplikasi Odoo. Oke, selanjutnya kita akan mencoba fitur project. Nah, kita akan membuat sebuah project menggunakan aplikasi software Odoo. Nah, kita install lagi, confirm. Ada panduannya, kita klik project. Nah, di sini karena belum ada project yang dibuat, kita create projectnya, misalkan pesanan ice cream. Oke, kita beri judul. Ini jika menambahkan project yang lain, kita beri kejelasan lebih akan projectnya, tugasnya di sini, penjelasan mengenai tugasnya, kita tambahkan, mempersiapkan,
Persiapkan pengambilan pesanan. Script. Oke, assignment-nya yang bertugas. Oke. Di sini kita kasih bintang. Set status. Bisa dilihat di sebelah kanan di task itu ada satu yang harus kita selesaikan. Tugas yang tadi, nah bisa diklik. Di sini ada deskripsinya. Oke, kita statusnya kita beri warna hijau. Berarti tugas ini aktif, dan edit. Nah, di sini kita bisa menambah informasi tambahan seperti customer yang dituju, rencananya, hingga deadline dari tugas ini. Dan bisa memberi deskripsi akan tugas yang harus dilakukan. Ini deskripsinya pesanan 10 cup ice cream ukuran besar untuk cara berbuka puasa. Oke, save. Nah, setelah statusnya berwarna hijau seperti ini, berarti tugas yang tadi kita buat telah terpenuhi dan telah terlaksana. Nah, itu dia beberapa proses dari penggunaan aplikasi Odoo, dari mulai pembuatan situs web, invoice, akuntansi, employee, hingga pembuatan project. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.